Kita semua pasti pernah merasakannya. Rasa panas yang tiba-tiba menjalar di dada, tangan yang tanpa sadar mengepal, dan kata-kata yang rasanya udah di ujung lidah siap meledak. Nah, itulah godab atau amarah. Sebuah emosi yang kuat banget, yang punya kekuatan untuk membentuk atau justru menghancurkan dunia kita. Yuk kita coba pahami lebih dalam. Pernah kan? Pasti. Momen dimana rasanya kesabaran kita udah habis dan ada gunung berapi di dalam diri yang siap meletus. Perasaan ini tuh manusiawi banget kok. Tapi pertanyaannya, setelah ngerasain itu, kita ngapain? Nah, itu dia yang jadi penentu segalanya. Jadi, godap itu bukan sekedar rasa jengkel atau sebel biasa ya. Ini levelnya lebih dalam. Sebuah rasa nggak seneng yang campur aduk sama benci dan sakit hati karena perbuatan orang lain. Ini adalah emosi yang kental banget dan powerful, yang rasanya minta untuk dikeluarin. Biar gampang ngebayanginnya, coba dipikirin kayak gini. Amarah itu pada dasarnya netral, dia itu cuma energi murni. Anggap aja kayak sebuah alat yang sangat kuat, sebuah senjata yang udah diisi peluru. Iya, beneran, sebuah senjata api berisi peluru di tangan Anda. Kedengerannya mungkin dramatis ya, tapi coba deh renungin sebentar. Potensinya itu gede banget, tapi risikonya, ya sama besarnya. Kekuatan buat ngelindungin atau justru ngelukain, itu semua ada di genggaman kita. Nah, ini nih yang menarik. Senjata ini bisa dipakai buat apa aja. Di tangan yang benar, amarah bisa jadi bahan bakar buat berjuang demi keadilan, buat membela yang lemah, buat bilang cukup sama kejahatan. Tapi, di tangan yang dikuasai ego dan benci, senjata yang sama jadi alat perusak, bisa menghancurkan hubungan dan nyebarin ketidakadilan. Jadi, poin krusialnya bukan amarahnya yang baik atau buruk, tapi siapa yang megang kendali. Itu yang nentuin segalanya. Dan ini ada contohnya yang keren banget dalam kisah Nabi Musa. Amarahnya itu bukan marah buta, tapi marah yang ada tujuannya. Righteous anger gitu. Muncul karena ngelihat kaumnya melenceng dari jalan yang benar. Jadi marahnya itu buat ngebenerin, bukan buat ngerusak. Ini contoh sempurna gimana senjata itu bisa digunakan buat kebaikan. Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya. Gimana ceritanya kalau kita justru lepas kendali sama senjata itu? Kalau tangan kita gatal banget pengen narik pelatuk tanpa mikir panjang? Perjalanannya tuh sering banget dimulai dari hal sepele. Rasa kesal, sebuah kekecewaan kecil. Tapi kalau dibiarin, rasa kesal itu butuh tempat keluar kan? Muncullah kata-kata kasar. Ibaratnya, satu peluru verbal udah ditembakin. Luka emosional tercipta dan hubungan pun mulai retak. Dari situ, kalau nggak direm, jaraknya dekat banget ke kehancuran total, baik fisik maupun emosional. Ini tuh kayak lereng licin yang bahaya banget. Dan akibatnya, wah ini nyata dan ngerusak banget. Amarah yang nggak terkendali itu kayak racun. Dia bisa hancurin kepercayaan, ngubah teman jadi lawan, dan nguras energi kita sampai habis. Peluang bagus yang harusnya datang jadi ngejauh. Soalnya siapa sih yang mau deket-deket sama sumber ledakan? Orang mungkin nurut sama kita, tapi bukan karena hormat, tapi karena takut. Oke, kita udah lihat betapa bahayanya amarah yang liar. Mungkin kedengarannya serem ya, tapi ini bagian baiknya. Kita tuh nggak ditakdirkan jadi budak amarah loh. Kita bisa belajar jadi tuannya. Kita bisa belajar cara megang senjata itu dengan aman. Dan kuncinya ada di sini nih, sebuah perspektif yang ubah total cara kita mandang kekuatan. Kekuatan sejati itu bukan soal seberapa kenceng kita bisa mukul, tapi seberapa kuat kita nahan diri. Kekuatan sejati itu ya kemampuan buat diam sejenak pas lagi panas-panasnya, buat milih respons, bukan cuma sekedar bereaksi membabi buta. Terus gimana caranya? Gampang kok. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita latih. Pertama, dan ini paling penting paus, berhenti dulu, jauhi pemicunya, tarik nafas yang dalam. Kedua, pas udah agak adem, baru mikir. Coba tanya ke diri sendiri, kalau aku meledak sekarang, akibatnya apa ya? Terus alihin fokus. Dan yang ketiga ini level paling tinggi nih, maafin. Memaafkan itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Ini cara kita naruh senjata itu dan milih damai. Jadi, kita udah jalan-jalan singkat nih buat memahami godab. Mulai dari sifatnya yang kayak senjata, bahayanya kalau meledak, sampai cara-cara praktis buat ngendaliinnya. Dan semua ini ngerucut ke satu kesimpulan yang kuat banget. Ini dia intinya. Semua orang bisa teriak, semua orang bisa banting pintu, gampang itu. Tapi butuh kebijaksanaan, butuh latihan, dan kekuatan karakter yang beneran buat nahan diri, buat milih jalan yang lebih baik. Nah itulah penguasaan diri yang sebenarnya, kekuatan yang paling keren.
Pada akhirnya nih, setiap hari, setiap ketemu orang, kita dikasih pilihan. Rasa marah itu pasti bakal datang. Itu udah bagian dari diri kita. Pertanyaannya bukan apakah kita bakal megang senjata itu, karena senjata itu selalu ada. Pertanyaannya adalah, pas kamu ngerasain panasnya, gimana caramu milih buat menggunakannya? Buat membangun atau buat menghancurkan? Pilihannya ada di tanganmu.